Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Syahidil Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan mengenai alat-alat sistem peredaran darah. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja alat-alat sistem peredaran darah? Ya, jadi alat sistem peredaran darah itu ada dua. Ada jantung dan juga pembuluh darah. Yang mana jantung ini merupakan alat yang paling penting dalam sistem peredaran darah. Sekarang kita sejenak lupakan materi yang minggu kemarin. Kita akan membahas materi baru namun masih berkaitan mengenai sistem peredaran darah. Yang mana kita akan membahas mengenai proses peredaran darah itu sendiri dalam proses sistem peredaran darah. Di slide Ibu ini ada sebuah pertanyaan. Ya, ini pertama, pernahkah kalian berpikir bagaimana darah bisa mengalir dan bagaimana darah bisa mengedarkan sari-sari makanan? Yo, siapa yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pertanyaan ini, untuk mengetahui jawaban pertanyaan ini, maka kita akan mengulas semua jawaban dari pertanyaan ini di pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya kalian bisa membaca KD dan juga tujuan pembelajaran di slide Ibu ya. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai proses peredaran darah, kita akan melihat terlebih dahulu peta konsep apa saja sih yang akan kita pelajari dalam proses peredaran darah. Jadi, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis peredaran darah. Jadi, jenis-jenis peredaran darah itu ada peredaran darah tertutup, ada yang peredaran darah terbuka, peredaran darah tunggal, dan peredaran darah ganda. Yang mana peredaran ganda ini ada dua lagi, ada peredaran darah kecil dan ada juga peredaran darah besar. Loh Bu, kenapa sih kok sistem peredaran darah ini banyak, ada tertutup, terbuka, tunggal, dan ganda? Yang mana hal ini itu biasanya diakibatkan oleh sistem dari fisiologi maupun morfologi dari makhluk hidup itu, dari hewan itu, seperti itu ya. Maaf ya jika suara ibu agak kurang jelas atau bindeng-bindeng bagaimana ya. Oke, pembahasan pertama yang kita bahas yakni peredaran darah tertutup. Yang mana peredaran tertutup merupakan peredaran darah di dalam pembuluh darah. Jadi darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah seperti itu. Nah, contohnya ini ada hewan vertebrata, ada aves, pisces, sama mamalia. Contoh gampangnya kita ambil mamalia. Ya, ini manusia sendiri, kita sendiri ya. Nah, yang mana kita itu mempunyai dua pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri dan vena. Nah, saat kita melakukan sistem peredaran darah ini, darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Darah itu melalui kedua pembuluh darah ini, vena maupun arteri. Makanya pembuluh darah kita disebut juga peredaran darah tertutup, seperti itu. Dan yang kedua yaitu peredaran darah terbuka, merupakan peredaran darah di luar pembuluh darah. Jadi, darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh itu tidak melalui pembuluh darah. Jadi dari jantung langsung ke rongga-rongga tubuh, tidak melalui vena maupun arteri karena emang tidak memiliki pembuluh darah. Seperti itulah contohnya ini pada insekta atau serangga, ya kan? Nah, dan serangga ini tidak memiliki darah. Serangga ini memiliki homolimfa. Jadi cairan yang diedarkan ke seluruh tubuh dari jantung ke seluruh tubuh itu namanya hemolimfa kalau pada serangga, bukan darah. Dan warnanya juga tidak merah. Kalau kalian ingin tahu, saat kalian tidak sengaja menginjak serangga, kan biasanya keluar cairan. Lah, cairan itu kan warnanya nggak merah, ya karena emang namanya bukan darah, namanya yaitu hemolimfa. Tapi fungsinya sama seperti darah, yaitu mengedarkan zat-zat sari makanan,
terus oksigen dan lain sebagainya. Namun hanya namanya beda dan juga proses pengalirannya juga beda seperti itu. Dan kenapa juga peredaran darah ini disebut peredaran darah terbuka karena tidak melalui pembuluh darah. Kita lanjut ke peredaran darah yang ketiga, yaitu peredaran darah tunggal. Peredaran darah tunggal adalah sistem peredaran darah yang dalam satu kali peredaran darah masuk ke jantung satu kali. Contohnya peredaran darah pada ikan. Jadi, peredaran darah tunggal ini dalam satu kali edaran, dalam satu kali siklus, darah itu melewati jantung itu hanya satu kali. Contohnya itu pada ikan. Nah, kita bisa lihat ya di gambar di sini. Jadi, dari seluruh tubuh, jadi darah yang mengandung CO2 yang banyak itu dari seluruh tubuh, dari sisa metabolisme itu masuk ke jantung. Habis ke jantung itu langsung darah kan habis ke jantung itu langsung ke insan. Yang mana nanti itu ada pertukaran CO2 sama O2 sehingga darah yang tadinya kotor menjadi bersih itu langsung ke seluruh tubuh. Dan siklusnya begitu lagi. Jadi dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 ke jantung, insan, terus darahnya itu banyak oksigen langsung ke seluruh tubuh. Jadi satu siklus dan hanya melewati jantung itu satu kali. Jadi satu kali melewati jantung, insan, terus seluruh tubuh, terus lagi seperti itu kan. Itu kan siklus pertama. Siklus kedua balik lagi seperti tadi kayak gitu. Nah, sedangkan yang terakhir ini peredaran darah ganda, yakni sistem peredaran darah yang dapat satu kali peredaran darah memasuki jantung itu dua kali. Jadi dalam satu siklus darah itu melewati jantung dua kali. Contohnya itu pada kita manusia. Nah, jadi darah yang kaya akan CO2 dari sisa-sisa metabolisme itu kan masuk ke jantung. Habis ke jantung ke paru-paru. Kan yang mana nanti akan terjadi pertukaran CO2 dan O2 sehingga yang tadinya itu kaya akan CO2 menjadi kaya oksigen. Nah, dari paru-paru itu balik lagi ke jantung. Jadi habis jantung, paru-paru ke jantung lagi. Jadi darahnya melalui darah itu melalui jantung dua kali. Habis itu baru ke seluruh tubuh. Sedangkan tadi kan habis jantung, insan, langsung ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang manusia itu dari jantung, paru-paru balik lagi ke jantung baru ke seluruh tubuh. Itu satu siklus. Sedangkan yang tunggal itu satu siklusnya itu jantung, insan, seluruh tubuh itu satu siklus. Sedangkan yang satu siklusnya untuk peredaran darah ganda itu dari jantung, paru-paru, jantung lagi, baru ke seluruh tubuh seperti itu. Dan peredaran darah ganda ini dibagi lagi menjadi dua. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi pembagian dari peredaran darah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi peredaran darah ganda itu kan Ibu sudah bilang di slide sebelumnya ada dua. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Yang mana peredaran darah kecil ini peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung lagi. Kalau peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan ke jantung lagi. Bedanya kalau kecil itu dari jantung ke paru-paru, kalau yang besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, seperti itu kan. Dan pada tempatnya yang mana darah kecil ini dari jantung tepatnya di bilik kanan, lalu ke paru-paru, lalu ke jantung lagi, tapi letaknya pada serambi kiri. Nah, sedangkan peredaran darah besar ini, peredaran darah dari jantung, tepatnya bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh, ke jantung lagi, tapi tepatnya ke serambi kiri, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses peredaran darah pada manusia. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk lebih jelasnya, kalian fokus ke gambar ya. Kita fokus ke gambar yang bagian bawah yang ada gambarnya manusia ini.
dan tepatnya pada yang berwarna biru terlebih dahulu, yang panahnya ke atas. Bu, ini kenapa kok warnanya biru? Ya, karena ini menunjukkan bahwa darah dalam proses ini masih mengandung CO2. Loh, dari mana CO2 itu, Bu? Lah, CO2 itu berasal dari hasil metabolisme tubuh, seperti itu. Lah, jadi darah yang mengandung CO2 pada tubuh bagian atas manusia itu akan dialirkan ke jantung melalui pembuluh vena cava superior. Sedangkan darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh bawah itu akan dimasukkan ke jantung melalui pembuluh darah vena cava interior. Jadi dari pembuluh vena interior dan superior, darah itu akan masuk ke jantung, tepatnya pada antrium kanan. Setelah darah ada di antrium kanan, darah akan dipompa ke vertikal kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, setelah darah ada di vertikal kanan, darah akan melalui kutub pulmonalis. Setelah melalui kutub pulmonalis, darah dipompa ke paru-paru melalui arteri, sehingga terjadilah pertukaran CO2 dan oksigen. Nah, yang mana CO2-nya itu akan dikeluarkan dalam sistem pernafasan, sedangkan darah yang mengandung O2 ini akan lanjut ke jantung lagi, seperti itu. Nah, yang mana dalam proses dari vena cava, jantung ke paru-paru, yang tadi itu yang darah mengandung CO2 itu merupakan sistem peredaran darah kecil. Nah, setelah darah itu sudah mengandung O2, kan darah akan kembali lagi ke jantung. Nah, dan ini warnanya kan sudah berubah menjadi warna merah. Setelah keluar dari paru-paru, ini menandakan bahwa darah itu mengandung O2, bukan CO2. Nah, dimulainya darah yang mengandung CO2 ini dari jantung ke paru-paru, ini dimulainya proses peredaran darah besar, seperti itu. Jadi, darah yang mengandung CO2 dari paru-paru ini akan kembali lagi ke jantung, tepatnya ke atrium kiri. Nah, setelah ada di atrium kiri, darah akan dipompa ke vertikal kiri melalui katup mitra. Dari atrium kiri, darah akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Setelah melalui katup aorta, kemudian darah akan dipompa ke tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Setelah dari pembuluh darah arteri, darah melewati arterior dan juga kapiler. Yang mana setelah darah sampai di kapiler, maka akan terjadilah pertukaran CO2 dan oksigen lagi di sini. Yang mana darah yang kaya akan CO2 akan disalurkan melalui venule, kemudian ke vena dan kembali ke jantung lagi melalui vena superior dan interior, atau kembali lagi di tahap seperti awal. Begitulah proses peredaran darah. Yang terakhir ini merupakan peredaran darah besar. Kenapa peredaran darah besar? Karena darah itu kan ke seluruh tubuh, jadi itu merupakan peredaran darah besar. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan proses peredaran darahnya? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Yang mana di sini kelainannya itu ada faktor dari keturunan dan juga ada faktor dari non-keturunan. Biasanya itu kalau faktor keturunan berarti dari gen atau dari orang tua atau dari nenek moyang kita. Nah, jadi penyakit itu sudah bawaan. Nah, contohnya di sini ada hemofilia, merupakan darah yang keluar dari pembuluh darah tidak dapat membeku. Jadi tidak bisa terjadi proses pembekuan ya. Terus sedangkan faktor non keturunan itu biasanya diakibatkan dari fisiologi manusia itu tersebut. Contohnya yaitu anemia, kekurangan darah. Nah, untuk kelainan-kelainan yang lainnya bisa dibaca sendiri di slide. Kita lanjut ya. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai proses sistem peredaran darah.
Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui forum diskusi, entah itu di Google Classroom ataupun di WA. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jangan lupa belajar.